Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 300 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat onde-onde yang kulitnya tetap empuk, tidak alot walaupun sudah dalam keadaan dingin, dan dalamnya kopong seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahan untuk isinya, bahannya 125 gram kacang hijau kupas, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 2 sendok makan minyak goreng. Langkah pertama, kacang hijau kita cuci sampai bening airnya. Kemudian kita rendam selama kurang lebih 1 jam. Setelah kita rendam selama kurang lebih 1 jam, lalu ini kita tiriskan. Pastikan harus benar-benar tiris supaya nanti saat kita kukus airnya ini tidak naik ke atas. Setelah benar-benar tiris, lalu ini kita kukus ya dengan menggunakan api cenderung kecil supaya nanti airnya ini tidak naik ke atas. Ini sudah empuk, lalu kita matikan apinya. Langsung kita haluskan ya. Panas-panas, langsung kita haluskan ya. Karena kalau dalam keadaan dingin, ini nanti akan berat saat kita haluskan. Karena ini jumlahnya relatif sedikit, jadi ini saya haluskan dengan menggunakan ulekan yang saya bungkus dengan plastik. Dalam jumlah banyak, kita bisa menggunakan gilingan daging. Ini sudah halus, lalu ke tahap berikutnya. Kemudian campur minyak, kacang hijau, dan garamnya ya. Ini kita masak dengan menggunakan api cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Kita aduk terus sampai nanti terasa panas ya. Pastikan apinya ini cenderung kecil karena kalau kita menggunakan api yang besar, selain gampang gosong dan berkeras, nanti hasil bumbunya ini ambiar, tidak bisa menggumpal. Aduk-aduk, jangan ditinggal sampai betul-betul panas. Kita tes apakah sudah panas ya. Dan ternyata memang sudah panas ya. Lalu masukkan gula pasirnya. Aduk sampai tercampur rata, sampai gulanya ini meleleh. Masak terus sampai kalis ya, sampai nanti bisa kita pulung. Kalau dapat kacang hijau yang lunak seperti punya saya ini, kita nggak usah panik ya. Terus saja masak sampai nanti kalis, lepas dari wajannya. Tetap gunakan api cenderung kecil supaya nanti tidak gosong hasilnya. Ini sudah kalis, sudah lepas dari wajannya. Lalu ini kita matikan kompornya, kita biarkan agak suam, baru nanti kita timbang kurang lebih 8 gram. Ini kumbu kacang hijau yang sudah saya cetak ya, kurang lebih beratnya 8 gram atau sebesar kelereng. Bahan untuk kulitnya 300 gram tepung ketan putih. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 10 gram tepung beras putih.
Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram kentang, 75 gram gula halus, setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh soda kue. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 200 ml air panas. Langkah pertama, kentang kita cuci sampai bersih, lalu ini kita kukus sampai empuk. Setelah kentangnya betul-betul empuk, maka kita biarkan agak suam, baru nanti kita kupas kulitnya, lalu kita haluskan. Karena ini jumlahnya relatif sedikit, saya menghaluskannya dengan menggunakan parutan keju yang agak besar seperti ini ya. Bisa juga diulek, apapun alat yang kita gunakan, yang penting nanti hasilnya bisa halus, jadi getuk kentang seperti ini. Langkah berikutnya, campur air panas dengan gula halusnya, juga garamnya. Ini kita aduk sampai semuanya larut. Kemudian campur tepung ketan, tepung beras, dan soda kuenya. Ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, masukkan kentangnya. Kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan air panasnya. Lalu ini kita aduk sampai membentuk bulatan. Jadi tekstur adonannya ini agak keras ya, jangan terpancing untuk menambahkan air karena nanti akan membuat onde-ondenya itu tidak bulat. Hasilnya seperti ini ya, kalis di tangan kita. Kemudian kita timbang kurang lebih 20 gram ya. Cara mencetaknya, ambil satu bagian kulit, lalu ini kita pipihkan ya, seperti ini. Kemudian kita taruh isinya, lalu kita bungkus seperti ini. Kemudian kita gilik-gilik dengan kedua telapak tangan kita sampai halus. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, bulat licin. Kita ulang, ambil satu bagian adonan kulit, kita pipihkan, kemudian kita masukkan isinya, kita tutup seperti ini. Setelah tertutup, lalu kita gilik-gilik dengan kedua telapak tangan kita sampai membentuk bulatan yang licin. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita isi. Bahan berikutnya, air secukupnya dan wijen yang kita taruh ke dalam wadah yang agak lebar seperti ini ya. Langkah berikutnya, celupkan tangan kita ke dalam airnya, kemudian kita ambil adonannya, lalu ini kita ratakan airnya ya. Setelah rata, lalu langsung masukkan ke dalam wijennya. Kemudian celupkan lagi tangan kita, lalu ambil lagi adonannya, kita ratakan airnya. Jadi jangan dicelupkan adonannya ke dalam air ini supaya nanti wijennya ini tidak terlalu basah ya. Lalu kita goyang-goyangkan seperti ini sampai adonannya ini tertutup dengan wijennya ya. Hasilnya seperti ini. Bila perlu kita bentuk kembali dengan kedua telapak tangan kita supaya bulat dan wijennya ini bisa menempel dengan baik ya. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita beri wijennya.
Ini hasilnya yang sudah kita beri wijen ya. Satu resep ini kurang lebih jadi 34 buah. Siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya dengan menggunakan api cenderung sedang sampai betul-betul panas. Ini minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan adonannya ya, secukupnya. Pastikan terendam minyak. Ini nanti akan mengembang, jadi kita masukkan secukupnya aja sesuai dengan jumlah minyak yang kita gunakan. Ini kita biarkan mengembang dengan sendirinya. Jangan diaduk-aduk supaya tidak rontok. Kalau sudah terlihat agak mengembang seperti ini, baru ya boleh diaduk-aduk sesekali supaya nanti warnanya bisa rata. Setelah tampak berwarna kecoklatan, ini kita aduk-aduk ya sampai nanti berwarna coklat. Ini sudah matang, sudah berwarna coklat, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita goreng. Nah, ini hasilnya onde-onde yang sudah jadi ya. Ini kulitnya empuk, tidak alot walaupun sudah dalam keadaan dingin, dan dalamnya bisa kopong seperti ini. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama untuk membuat adonannya, pastikan tekstur adonannya ini agak keras supaya nanti hasilnya bisa bulat. Kalau adonannya agak lembek, maka tidak bisa bulat bentuknya. Yang kedua, tiriskan kacang hijau sampai betul-betul tiris supaya saat kita kukus airnya tidak naik ke atas. Yang ketiga, sewaktu kita membuat kumbunya, pastikan kacang hijaunya betul-betul sudah panas, baru kita tambahkan gula pasirnya. Aduk terus sampai betul-betul kalis. Gunakan api cenderung kecil supaya tidak gosong atau berkerak bawahnya. Yang keempat, saat kita goreng, pastikan minyaknya bisa merendam adonannya dan betul-betul sudah panas. Gunakan api cenderung sedang. Goreng sampai berwarna coklat. Jangan terlalu kelamaan karena nanti bisa meletus dan bentuknya tidak bagus. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat onde-onde yang kulitnya tetap empuk, tidak alot walaupun sudah dalam keadaan dingin dan dalamnya bisa kopong seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini.